Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para dulur-dulur. Kita menginjak pada suatu era baru, dulur-dulur ya. Karena ada suatu prediksi bahwa akan terjadi berapa peristiwa besar ya. Kalau kita melihat suatu hitungan bahwa 2024 ini adalah ujung dari tahun Kolo Bendu ya. Dan ini masuk pada tahun Kolo Subuh. Ini adalah Indonesia, karena berapa hal bisa terjadi, diantaranya dulur-dulur ini kita itu masuk pada suatu yang namanya terjadi puncak panas bumi ya, atau mengatakan pemanasan global El Nino. Nah, ini sangat berpengaruh pada alam Indonesia ini terutama, karena bagaimanapun hukum alam itu juga sangat berpengaruh pada suatu proses kehidupan ya, apalagi kehidupan suatu bangsa. Nah, ini pengaruhnya ke banyak hal, dari kesehatan, dari pangan juga bisa berpengaruh. Ini adalah salah satu hal yang sedang terjadi di Indonesia. Yang kedua, dimungkinkan karena suatu peristiwa pemanasan global ini, maka pangan pun juga akan berkurang. Jadi harus waspada untuk para petani, ini harus waspada, dipersiapkan swasembada pangannya harus kuat di Indonesia ya, karena pengaruh dari suasana alam yang mungkin tidak mendukung seperti itu ya. Jadi tapi ada suatu pengaruh positif, yaitu ketika kemungkinan besar nanti pemimpin-pemimpin dunia ini akan berkumpul di Indonesia, karena Indonesia juga merupakan suatu paru-paru dunia. Karena pengaruh dari alam ini, Indonesia bisa menjadi tempatnya berkumpul para pemimpin bangsa yang lain untuk mendiskusikan kedepannya seperti apa. Jadi Indonesia memegang peran penting untuk itu. Itu yang ketiga ya. Dan hal yang diprediksikan banyak orang sesepuh ya, bahwa kemungkinan di Indonesia ini akan muncul yang namanya pemimpin umat dunia atau mujadid ya. Mujadid itu karena baratnya mujadid itu pemimpin yang muncul 100 tahun sekali. Karena kalau hitung-hitungan dulu, sejak runtuhnya Khalifah Utsmani ya, ini yang ada di Turki 100 tahun yang lalu, ini sudah hampir 100 tahun ya, 100 tahun masuk di 2024 ini, dan kemungkinan nanti pemimpin itu akan muncul di Indonesia. Semoga ya, karena pemimpin yang diprediksikan muncul di Indonesia ini akan membuat suatu metode baru, cara baru, untuk memberikan suatu inspirasi baru kepada seluruh dunia, bagaimana agar lebih baik, tertata lebih baik, lebih maju lagi, seperti itu. Jadi semoga Indonesia menjadi suatu contoh yang baik untuk negara-negara yang lain, seperti itu. Dan memang saat ini, baru kemarin ini, kita akan mengalami yang namanya perjuangan untuk mencari seorang pemimpin baru ya. Di Pilpres juga kemarin sudah terjadi pemilu, dan semoga aja pemimpin-pemimpin yang terpilih dari dewan, dari presiden, nanti bisa memimpin bangsa ini dengan baik ya. Karena yaitu kembali lagi bahwa Indonesia ini sudah masuk kepada zaman Kolo Subuh atau zaman pencerahan, zaman keemasan. Ini sudah waktunya milik Indonesia untuk menjadi contoh negara-negara lain bahwa kita itu akan menjadi negara yang besar, negara yang ibaratnya memiliki pamor yang luar biasa, karena kita memiliki banyak sekali hal yang harus kita pegang, kita banggakan, dari budaya, dari suku bangsa, dan bahasa. Kita semua memiliki suatu yang besar ya.
dan pulau-pulau yang begitu banyak. Ini sudah waktunya Indonesia akan menjadi negara pencontohan atau menjadi zaman keemasan pencerahan untuk negara-negara yang lain. Semoga itu bisa terwujud di 2024 ini sudah akan dimulai ya. Karena 2024 itu kalau kita prediksi dari hitungan itu kan nilainya kan 8 ya, 2 plus 2 plus 4 itu kan 8, padahal 8 itu adalah simbol dari kekuatan dan kesuksesan. Semoga itu dimiliki oleh bangsa kita, dan bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang besar seperti itu. Namun diprediksikan ini yang kemungkinan terjadi ya. Dari semua pemimpin-pemimpin itu nanti akan ya, kalau ini terjadi bahwa pemimpin-pemimpin dunia itu akan melihat Indonesia dan bertempat di Indonesia untuk menyusun suatu rencana baru ke depan yang lebih baik, maka Indonesia akan menjadi pemimpin dari negara-negara yang lainnya. Namun ada hal yang kemungkinan terjadi, yaitu adanya kisruh rakyat atau karena pengaruh dari politik ya. Ini adalah prediksi yang kemungkinan terjadi karena, dan memang terjadi ya, kisruh politik itu. Ini pengaruh dari kemungkinan besar karena pengaruh dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, kurang legowo untuk menerima suatu persaingan politik atau pertandingan politik. Jadi akan terjadi suatu sedikit kekisruan lah yang muncul di masyarakat, tapi semoga ini bisa diatasi dan kita kembali lagi pada visi misi satu yang namanya perjuangan, yaitu mewujudkan Indonesia luar biasa, Indonesia emas yang kemungkinan besar akan terjadi diawali di tahun 2024 ini. Kita saling berdoa, mendoakan, dan tentunya yang paling penting itu adalah bagaimana kerukunan, keamanan di negara ini tetap terjaga. Kita saling menjaga satu sama lain, tidak usah memberikan komen-komen atau suatu hal yang negatif, sehingga bangsa ini tetap tenang. Kita bisa fokus pada suatu tujuan yang sebenarnya, yaitu Indonesia jaya ke depannya. Baik teman-teman, itu hal-hal yang kemungkinan terjadi di tahun zaman Kala Subuh yang diawali di tahun 2024 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.